Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan kitab Nadratun Naim, masih tentang istighfar, yaitu yang keenam, ya, poin-poin tentang istighfar. Ayatnya banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranallah azza wa jal yartabitu bit taubati wal amalis salih. Pengampunan Allah adalah berkaitan dengan tobat dan amal saleh. Jadi Allah akan mengampuni kalau kita bertobat. Ayatnya terdapat dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 161. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryati wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittatun wa qulu hittatu wadkhulul baba sujjadan naghfir lakum khatayakum wadkhulul baba sujjadan naghfir lakum khatayakum sanazidul muhsinin. Ingatlah ketika dikatakan kepada Bani Israel, uskunu, tinggallah hadhil qaryah, di negeri ini. Wa kulu minha, dan makanlah dari negeri ini, haitsu syi'tum, dimanapun kalian berada. Wa kulu hittah, dan katakanlah hittah. Wadkhulul baba sujjada, dan masukilah pintu dengan sujud. Naghfir lakum khatayakum, maka kami akan mengampuni itu. Jadi adanya reaksi naghfir lakum khatayakum, kami akan mengampuni dosa-dosamu, nah, setelah nurut, ya, setelah bertobat. Sanazidul muhsinin, kami akan menambah kepada orang yang berbuat baik. Ayat lain kita dapati dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 29. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa pada Allah, yaj'al lakum furqana, maka kami, ya, Allah akan menjadikan kalian furqan. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, dan ia akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni, ya, akan menutupi, ya, kesalahan-kesalahanmu dan mengampunimu. Wallahu dzul fadlil azim, Allah mempunyai anugerah yang besar. Jadi pengampunan itu diletakkan setelah kita berbuat, setelah kita bertobat. Ya, itu faedah istighfar yang keenam. Yang ketujuh, al-istighfaru al-maqbulu yartabitu bimasyiatillah. Istighfar yang diterima, ya, itu bergantung kepada
kehendak Allah. Nah, jadi itu kalau hukum fisika kan sebab akibat. Tapi Allah tidak bisa dikenai hukum fisika. Ya. Jadi setiap orang tobat pasti diampuni. Enggak begitu. Mau-mau Allah juga. Nah ini. Yang keenam ini, yartabitu bimasyiatillah. Berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Tapi kalau Allah tidak mau, Allah tidak ampuni. Ini kita dapati dalam surat Al-Baqarah 284. Ya, di ayat itu sering kita baca ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jika kamu tampakkan apa yang ada di dalam dirimu atau kamu sembunyikan, kamu tampakkan atau kamu sembunyikan, ya, Allah akan menghitungnya. Tidak ada beda bagi Allah, mau tampak mau tidak tampak. Yang berbeda untuk kita. Kalau tampak kita lihat, kalau enggak ya kita enggak lihat. Wow, ya, fayaghfiru liman yasha, maka Allah mengampuni bagi orang yang Ia kehendaki. Jadi Allah mengampuni orang yang dikehendaki. Ya, lawan dari pengampunan adalah tidak mengampuni, yu'adzib. Nah, mengazab orang yang dikehendakinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu qadirun, maha kuasa. Jadi bisa saja Allah mengampuni, bisa saja Allah tidak mengampuni. Itu yang keenam ya. Terus yang ketujuh mestinya. Tadi yang ketujuh kan? Tadi yang ketujuh nih. Yang kedelapan, qabul istighfar yakunu lil mu'minin wal muttaqin. Penerimaan istighfar atau istighfar, pengampunan ya, adalah untuk mukminin dan muttaqin. Jadi pengampunan itu hanya dialamatkan untuk orang yang mukmin dan muttaqin. Artinya yang tidak mukmin, kafir, orang yang tidak takwa, ya, ini di luar syarat, ya, di luar ketentuan. Allah sampaikan ini dalam surat 5 ayat 9. Surat Al-Maidah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh, lahum maufiratu wa ajrun azim. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Tuh, ya. Jadi Allah janji kepada orang beriman. Kemudian ada lagi kita dapati dalam surat Muhammad, surat ke-47 ayat 15. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang muttaqun. Fiha anharum mim ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada sungai-sungai dari air-air yang tidak kadaluarsa, tidak expired. Ya. Dan itu dijanjikan kepada siapa? Muttaqun. Yang tadi ayat pertama ada orang beriman. Yang kedua orang yang bertakwa. Dan banyak lagi ayat-ayatnya. Itu sekedar contoh aja. Yang kesembilan, qabul istighfar yakunu lil kafir idza aslama wa hasuna islamuh. Istighfar ya juga diterima untuk orang kafir. Nah, tapi bersyarat jika dia muslim. Jika dia muslim dan indah Islamnya. Ya, setelah dia masuk Islam, menjalankan Islam dengan baik. Nah, itu. Kita dapati
dalam surat ketiga ayat 85 sampai 89. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Ya, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Gak akan diterima. Dan ayat-ayat selanjutnya kita bisa lihat ya. Nah, di sini di 89-nya ada tulisan begini. Illal ladzina tabu, kecuali bertobat. Ya, mim ba'di dzalika, setelah itu wa aslahu, dan dia memperbaiki tobatnya. Nah, ini disyaratkan kafir bisa diterima pengampunannya asal masuk Islam dan menjalani Islam dengan baik. Fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah pengampun dan penyayang. Tuh. Itu manfaat dari istighfar yang ke-9. Yang ke-10, la yaqbalullah istighfaran min musyrikin aw fasiq. Allah tidak menerima istighfar dari orang yang musyrik atau orang kafir. Jadi musyrik ini mungkin terjadi dari muslim ya. Muslim menjadi musyrik, nah itu bisa. Tapi kalau muslim menjadi kafir berarti murtad, fasik. Allah tidak menerima istighfar dari yang musyrik dan fasik. Fasik itu yang tidak aktif. Islam yang tidak aktif, fasik. Kalau bahasa Arabnya sih pengertian fasik kharij anit taat, tidak taat. Ya, berarti pasif. Ini Allah tunjukkan dalam surat An-Nisa 116. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni untuk diserikatkan kepadanya. Singkatnya, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, menggandakan Allah ya. Kan syirik itu lawan dari tauhid. Tauhid itu satu. Berarti dibikin double. Nah, kita meyakini bukan satu, tapi dua, mungkin dalam perbuatannya, ya, dalam sifatnya. Tuh. Wa yaghfiru ma duna dzalika man yasha, dan Allah mengampuni di bawah syirik yang bukan syirik, tapi untuk orang yang dikehendaki, enggak semua orang. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang musyrik kepada Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan sejauh-jauhnya. Ya, itu surat tadi sudah disebut ya. Surat An-Nisa 116, surat 4 116. Kemudian faedah dari istighfar yang ke-11, awqatul mufaddalah li istighfar. Kita mencari waktu. Nah, sekarang kita mencari waktu, ya, momen yang tepat untuk diampuni. Kapan tuh? Nah, ini Allah sampaikan dalam surat Ali Imran, surat ke-5, ayat 15 sampai 17. Allah berfirman, qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Maukah aku tunjukkan kalian? Maukah aku beritahukan kalian dengan yang lebih baik daripada itu? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Bagi orang yang bertakwa di sisi Tuhan, mereka akan mendapat surga-surga. Ya, di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di sana serta pasangan tuh. Ya, kalau masuk surga sendirian juga merasa ya, sepi ya. Nah, tapi ada pasangan.
pasangan-pasangan yang dibersihkan dari segala yang nggak nyaman, nggak ngeluh lagi, tuh, nggak akan mengalami proses penuaan, muda terus, ya. Waridwanum minallah, dan keridhaan dari Allah. Nah, keridhaan Allah ini sudah disampaikan merupakan nikmat tertinggi, yaitu melihat Allah. Nikmat di surga yang tertinggi itu melihat Allah. Kalau nikmat di dunia ada berapa? Ada 3 ya? Ada 3. Pak Syafi'i, nikmat dunia yang tertinggi ada 3. 1, makan enak. Ya, nikmat hidup. Nikmat hidup itu diwakili 3. Pertama, makannya enak. Loh, Pak Syafi'i, uangnya banyak, makan nggak enak. Uang banyak, tapi nggak selera. Kan nggak nyaman tuh. Ya kan? Yang kedua, tidur nyenyak. Gampang tidur. Baru berbaring, tidur. Kalau kita berbaring, mata melotot sana sini, enggak tidur, itu enggak nyaman. Yang ketiga, berhubungan juga lancar. Itu cuma itu 3, Pak Syafi'i. Nikmat, kan saya sudah sampaikan, nikmat Allah tidak bisa dihitung. Tapi kalau diklasifikasikan ada 5. Ini harus kita ingat-ingat terus, supaya kita mudah mensyukurinya. Pertama, nikmat hidup. Nikmat hidup yang tertinggi itu diwakili 3 tadi. Hidup dianggap nyaman kalau 3 itu lancar. Makan enak, tidur nyenyak, hubungan lancar. Itu 3. Nah, kalau sudah berkurang, ya sudah berkurang berarti hidup. Yang kedua, merdeka. Nggak ada yang ngatur, Pak. Ya, kecuali diri kita sendiri komitmen dengan Allah. Seberapa kemerdekaan seorang, disitulah nikmat kita. Nah, kalau orang menjadi buruh kan nggak merdeka kan? Nah, tapi kan dia nggak merdekanya komitmen karena dibayar komitmen dengan gaji. Tapi kalau kita hidup tidak nyaman, hidup di rumah sendiri tidak nyaman, tidak bebas, itu kemerdekaan kita berarti berkurang. Karena itu merdeka adalah nikmat di atas hidup. Tuh, kita bisa merdeka itu harus disyukuri. Ya, hidup tidak merdeka tidak nyaman. Kita sekarang merdeka, mau ngapain itu merdeka. Ya, bahkan cara kita berislam di Indonesia ini oleh banyak pengamat lebih merdeka daripada Malaysia katanya. Daripada orang Islam di Malaysia. Apa yang menjadi ciri kita merdeka? Ngeritik presiden boleh, ngata-ngatain boleh. Kalau di sana sensitif. Di Arab sekalipun, Bapak kalau ngoceng-ngoceng, sedikit aja nyentuh raja, wah udah urusan dengan Sekarang selfie ada 10.000 katanya. Selfie di Haromen didenda 10.000 rial. Itu setara dengan 40 juta. Kalau rialnya 4.000. Kalau 1 rial 4.000, 10.000 itu berarti 40 juta ya? 40 juta. Selfie. Tuh. Ya, 40 juta. Kalau rialnya 4.000. Tapi sekarang lebih dari kan. Kalau 4,5 berarti 45 juta. Nggak bebas di sana itu. Makanya Pak Syafi'i boleh ngomong, wah ini senang. Mau nggak tinggal di sana? Nggak balik lagi. Nggak mau. Nyaman di Indonesia sebenarnya. Cuma di sana itu kan enaknya pahalanya besar. Tapi jangan dilihat pahala, dosanya juga besar. Nah kita ini banyak kebaikan atau kejahatan. Kalau kira-kira banyak kebaikan, ya angguran di sana. Ya, tapi kalau bukan kebaikan, ya angguran di Indonesia. Nilainya kecil, kebaikan juga dibayarnya kecil, gitu kan? Sama-sama kecil. Ya hitung-hitung aja sendiri. Jadi kalau mau kalkulasi sebenarnya gangguan di Indonesia ini sebenarnya 1, kurang kaya itu aja. 1 saja.
hartanya kurang. Jadi menjadi ganjelan itu aja. Jadi kalau kita hartanya banyak, angguran hidup di sana apa di sini? Angguran di sini. Apa yang tidak ada di Indonesia? Ya kan? Anda lihat pemandangan di mana-mana itu di Indonesia ada, cuma belum nyari aja. Yang aneh-aneh itu banyak di Indonesia. Kalau Anda tahu, tuh ya. Jadi kapan waktunya? Ini Allah sampaikan. Waridwanu minallah, dan keridhaan dari Allah. Wallahu basirun bil ibad. Allah maha melihat hambanya. Siapa hambanya itu? Jadi kata abdun yang artinya hamba itu dijamakkan dengan dua bentuk. Ada abid, ada ibad. Ya. Kalau hamba Allah yang positif itu namanya ibad. Kalau pelaku dosa namanya abid. Wa ma kana rabbuka bidzallamil lil abid. Meskipun orang itu melakukan hal-hal yang negatif, kenegatifan orang itu bukan karena zalimnya Allah, zalim dia sendiri. Ini ibad, hamba Allah yang positif, ya, yang positif, yang baik. Siapa? Alladzina yaqulun, orang-orang yang suka berkata, berarti berdoa. Rabbana atina, Rabbana innana amanna, ya Allah kami sudah beriman, faghfir lana dzunubana, ampunilah ya dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Siapa mereka itu? As-sabirin, orang yang sabar. Sabar itu berarti kaitannya dengan waktu ya. Tapi kalau kaitan dengan Quran, sabar itu paling tepat diartikan dengan ini. Wa kam min ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum wa madha'ufu wa mastaqamu. Kalau menurut Quran, yang namanya sabar itu tadi fama wahanu wa madha'ufu wa mastaqanu. Itu pengertian sabar. Ya. Fama do'ufu tidak lemah, wa mastakanu tidak pasif, tetap aktif. Tuh. Wa ma do'ufu wa mastakanu wa ma apa tadi? Fama do'ufu wa mastakanu tidak lemah, ya, tidak takut. Tuh. Itulah wallahu yuhibbus sabirin. Itu pengertian sabar menurut Quran. Nah, siapa sabirin, sadiqin, orang yang membenarkan, wal qanitin, orang yang taat, wal munfiqin, orang yang senantiasa berinfak, wal mustaghfirina bil ashar. Tuh. Dan orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Nah, di sini ditujukan waktu. Jadi waktu yang tepat untuk istighfar adalah sahur. Jadi katanya para ulama membiasakan diri kalau sudah tiba waktu sahur, mereka tinggalkan semua kegiatan. Ya, berhenti sholat, berhenti baca Quran, tapi khusus untuk astagfirullah, astagfirullah, gitu. Ya, untuk istighfar. Nah, ini jadi spesial, waktu yang khas, waktu khusus untuk istighfar adalah sahur. Ada lagi? Kita dapati dalam surat Az-Zariyat, surat ke-51. Ya, ayatnya berapa? 18. Tapi dimulai dari 15. Jadi surat 51 mulai ayat 15 sampai 18 supaya mendapat pandangan yang utuh. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguh orang yang bertakwa ada dalam surga-surga dan uyun. Uyun itu bentuk jamak dari ain, sumber-sumber. Ya. Akhidin, mereka akan mengambil ma'atahum rabbuhum, apa yang diberikan oleh Tuhan mereka. Kenapa mereka bisa mendapat fasilitas seperti itu?
innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka sebelum itu adalah orang yang muhsin, orang yang baik hati. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Di malam hari mereka membagi waktu untuk huju'. Huju' itu menghadap Allah. Jadi membagi waktunya untuk sholat malam. Namanya kan qiyamul lail kan? Kegiatan ibadah di malam hari itu namanya qiyamul lail. Arti qiyamul lail itu menegakkan malam. Jadi isinya nggak sholat saja, ya baca buku, merenung, istighfar, ya baca Quran, itulah qiyamul lail. Maka sholat dibatasi paling banyak 11. Kalau isinya sholat terus, Pak, berarti nggak ada rakaatnya, ya kan? Rasulullah membatasi 11. Nah, kemudian wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka istighfar. Jadi waktu sahur itu kapan? Ya kurang lebih setengah jam sebelum subuh tiba. Tuh. Itu waktu spesial untuk istighfar. Jadi jangan disibukkan dengan baca Quran, sholat sudah berhenti. Ya. Artinya semacam spesial waktu ini untuk istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Boleh digunakan juga sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'mati alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Diulang-ulang. Kalau itu enggak hafal ya astaghfirullah. 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 Ya, berbagai bentuk istighfar boleh. Tuh, kalau dilihat dari waktunya, manfaatkan dengan baik. Ya, beberapa menit sebelum subuh tiba. Nah, itulah waktu sahur. Ya seperti kita makan sahur lah kapan. Ya, waktunya. Yang ke-12, atharu istighfar fid dunya man'ul azab istijabul rahmah al-imdad bil amwal banin. Manfaat. Nah, ini aja apa manfaat athar. Ya, jadi athar itu positif. Ya. Dampak positif dari istighfar. Di dunia, man'ul adab, akan ditolak dari adab, terhindar dari adab. Yang kedua, istijlabur rahmah, akan mendapat rahmat. Ya, kalau sudah dihindarkan dari adab dan mendapat rahmat, apa yang terasa oleh kita? Al-imdad bil amwal banin, dapat harta, dapat anak. Tuh. Dapat harta, dapat anak. Ayatnya mana? Yaitu surat ke-8 ayat 33. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Tidak mungkin Allah akan menyiksa mereka dan engkau masih di tengah-tengah mereka. Tidak mungkin Allah akan menyiksa suatu kaum kalau engkau masih di sana. Yo. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin Allah akan mengazab mereka sementara mereka istighfar. Jadi istighfar itu bisa menolak azab. Ya. Terus ayat yang lain surat An-Naml surat ke-27. Ya, ayat 45 dan 46. Walaqad arsalna ila Thamud akhahum salihah. Sungguh-sungguh kami telah mengutus kepada Thamud saudara mereka, Saleh. Jadi nabinya Saleh
kaumnya namanya Tsamud. Kalau nabinya Muhammad, kaumnya namanya Quraisy, kan? Nah, beda-beda itu nama kaum. Apa isi dari risalah itu? Ani'budullah, ibadatilah Allah. Faidahum fariqani yakhtasimun. Maka setelah dapat risalah, mereka tiba-tiba menjadi dua golongan yang saling bertengkar. Qala, berkata Nabi Saleh, ya qaumi, wahai kaumku, lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasanah. Wahai kaumku, mengapa kamu minta menyegerakan sayiat? Ya, jadi nantang azab kaumnya Saleh ini. Kaumnya Nabi Saleh. Qabla al hasanah, sebelum berbuat baik. Laula tastaghfiruna Allah, mengapa engkau tidak istighfar pada Allah? La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Nah, jadi ini ucapan Nabi Saleh, ya, bahwa istighfar itu akan memantik rahmat. Jadi supaya kita dapat rahmat, maka kita banyak istighfar. Terus ada lagi, ya, yang menyatakan istighfar itu bisa menarik rezeki. Tuh. Mana ayatnya? Nah, ini ayatnya. Surat Nuh. Surat Nuh, surat ke-71. Ya, surat ke-71 ayat 8 hingga 12. 8 sampai 12. Summa inni da'autuhum jihara. Kemudian aku mendakwai mereka dengan jihar, dengan jahar, terang-terangan. Summa inni a'lantu lahum, aku iklankan. Wa asrartu lahum, dikerasin udah, dilembutin sudah. Tuh kata Nabi Nuh, ya. Fakultu, aku berkata, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sungguh Tuhanmu adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a alaikum midrara, Allah akan mengirim air, menurunkan air, ya, kepadamu dengan deras. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah akan menganugerai kalian dengan harta dan anak-anak. Wa yaj'alakum jannat, dan Allah akan menjadikan kalian surga-surga. Wa yaj'alakum anhara, dan menjadikan kalian sungai-sungai. Nah, ini dakwah Nabi Nuh panjang, ya, menelan waktu 950 tahun, yang direkrut cuma 40. Nabi Musa kurang lebih 40 tahun. Tuh, ya, Nabi Musa. Nabi kita 23 tahun, lebih pendek. Hasilnya lebih banyak. Ya, setidaknya waktu terjadi Fathu Makkah, penaklukan Mekah, jumlah orang Islam sahabat Nabi kurang lebih 124.000 jumlahnya, diperkirakan, ya, yaitu sahabat-sahabat yang beriman pada beliau. Yang ke-13, al-bisyara bil maghfirah wa tukhil jannah fil akhirah. Nah, kemudian kabar gembira, kalau tadi di dunia, ya, orang yang rajin istighfar di dunia akan mendapat rahmat, terhindar dari azab, dan mendapat rezeki yang cukup. Untuk di akhirat nanti akan diampuni dan masuk surga. Nah, ya, mana dalilnya? Kita dapati dalam surat 3 ayat 135 dan 136. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang setelah mereka melakukan keburukan atau setelah menzalimi diri sendiri, mereka ingat Allah lalu mereka istighfar.
Tuh. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa kalau bukan Allah? Tuh. Walam yusirru, namun mereka tidak melanjutkan ma fa'alu, perbuatan buruk ya yang mereka jalani selama ini. Wa hum ya'lamun, sementara mereka tahu. Ulaika jazaohum, balasan mereka adalah maghfiratum mir rabbihim, ampunan dari Tuhannya, wa jannatun tajri, dan surga-surga yang mengalir, min tahtihal anhar, dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di sana, wa ni'ma ajrul amilin, dan itu merupakan sebaik-baik amil, orang yang beramal. Tuh, prestasi terbaik diberikan kepada orang yang tadi, ya, yaitu suka istighfar. Nah, demikianlah materi untuk kitab Nadratun Naim. Masih panjang ini. Ya. Dalil-dalilnya masih banyak sekali. Kita lanjutkan dengan kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 1524. Wa an Mu'adzin, diriwayatkan dari Mu'adz, qala, beliau berkata, qultu, aku bertanya. Jadi Mu'adz suatu saat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, punten ya Rasulullah, akhbirni, beritahu aku, bi'amalin, beritahu aku amalan, yudkhilunil jannah, yang memasukkan aku ke surga, wa yuba'iduni minan nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Lalu apa jawaban Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, laqad sa'alta, sungguh-sungguh kamu telah menanyakan an azimin, masalah besar. Yang kau tanyakan ini masalah yang urgent, pokok dari segala masalah, ya. Wa innahu la yasirun ala man yassarahallah, tapi mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Masalah ini besar, tapi kecil bagi Allah. Tuh. Ya, kecil bagi Allah untuk orang-orang yang Allah mudahkan. Bagaimana caranya? Ta'budullah, ibadatilah Allah. La tusyriku bihi syai'a, jangan menserikatkannya. Jadi kalau menurut uraian dari Allah dan Rasul, masuk surga itu syaratnya cuma satu, ya, beriman dan jangan pernah musyrik seumur hidup. Itu saja. Ini terdapat dalam surat 6 ayat 81. Walladzina amanu, orang yang sudah beriman, ya, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak menodai keimanannya dengan zalim, ulaika lahumul amnu, mereka mendapat jaminan, mendapat garansi untuk sekedar masuk surga. Tuh, cukup beriman seumur hidup, jangan musyrik. Maka supaya kita tidak musyrik, kita harus tahu poin-poin yang menyebabkan musyrik. Tidak mudah kan? Kita cari tahu yang bikin musyrik itu apa, kita hindari. Kalau itu kita jalankan seumur hidup, aman, kita dijamin masuk surga. Kapan? Nah, ini soal kapan beda lagi. Ya, kalau pengen tol mah gitu kan. Beda lagi, ada tiket. Tiketnya ada, yaitu memperbanyak amal soleh. Jadi amal soleh itu untuk orang yang sudah dipastikan masuk surga. Tuh. Nah, begitu? Ya,
Nah, baru berlaku. Seperti contohnya begini, Anda sudah store untuk berangkat haji. Pasti berangkatnya? Pasti. Ya, pasti, tapi nanti 30 tahun lagi. Ya kan? Terus, bagaimana supaya cepat? Ya, yang cepat yang mendapatkan visa. Kan begitu? Orang bisa cepat kan yang dapat visa kan? Meskipun sudah setor, nggak bisa langsung berangkat, kecuali dapat visa. Nah itu, visanya itu, ya kan, amal soleh, visanya tuh. Nah, kalau kita sudah daftar, pasti mau pasti. Tapi itu yang saya sebut ya, ada saudara kita ya RW sana sih, tapi anaknya di RT saya itu. Ini menurut keterangan Pak Edi, sangat saya dengar sangat prihatin. Menunggu 17 tahun, saudara. Menunggu 17 tahun. Setelah waktunya tiba, artinya dites ya oleh panitia itu. Gara-garanya cuma menggambar lingkaran, bikin gambar jam, nggak lulus. Bukan karena faktor kesehatan, bukan. Gambar jam nggak lulus. Lah maksud saya kelewatan amat sih. Kalau petugas Pak Hilman contohnya, saya udah tua kan mungkin. Ya sekarang orang kalau jarang gambar, Pak Syafi'i suruh gambar buletan, pasti mencong-mencong lah. Kalau jarang nulis mah. Ya apalagi sudah gemeter kan. Ya nggak tahu bagaimana lah hasilnya. Alhasil karena gambar jam itu nggak lulus. Keliwatan amat. Menurut saya bukan keliwatan orangnya. Petugasnya ini loh. Coba kalau itu terjadi pada saudara bapak digitu itu. Kira-kira marah itu. Nunggu udah 17 tahun. Udah sih toleransi. Kecuali kalau yang nyuruh sana Arab Saudi. Ini kan saudara sendiri sebangsa itu. Iya sekarang orang baik-baik kalau jarang nulis, pasti buletnya nggak pas itu. Ya keliwatan amat menurut saya. Gimana? Nah itu. Tapi kan dalam haji itu nggak ada bacaan, Pak. Pak Syafi'i ingat semua yang sudah haji. Ada nggak bacaan dalam haji yang menentukan batal tidaknya? Nggak ada. Jadi puter-puter baca itu sunnah semuanya. Nggak ada bacaan yang wajib. Kalau sholat kan ada kan? Fatihah, At-Tahiyat. Tapi kalau dalam haji nggak ada. Satu baca. Kalau orang itu dari mulai ihram, tawaf, sa'i sampai tahallul nggak ngomong apa-apa. Sah tetap. Yang penting wukuf kan. Wukuf pun nggak ngomong apa-apa, menang baik. Jadi tidak seperti sholat. Kalau sholat diem aja tidak sah. Tapi kalau haji diem aja sah. Dengan perbuatan haji itu apa? Toh kita ada KBIH. Jadi yang nuntun kan ada petugas, kita juga ada petugasnya, nggak dilepas begitu aja. Iya ada pemandunya, nggak usah takut sebenarnya. Ini saya nggak mengerti lah. Ya sebatas itu saya baru tahunya, tapi nggak tahu kalau yang detail-detailnya apa. Apa ditanyanya ngamplong apa gitu kan nggak tahu kan. Contohnya angka berapa? 9 padahal 6 contohnya gitu. Saya nggak tahu apa begitu apa enggak. Tapi menurut saya juga nggak ada kaitannya. Jadi kita harus berani ke petugas-petugas itu. Karena mereka itu juga kadang-kadang ya nggak semua, tidak jujur. Jadi kalau sekedar masuk surga mah yang penting mempertahankan iman, jangan pernah musyrik selamanya Anda dijamin masuk surga. Tapi tidak dijamin segera. Tuh, persoalannya ketika kita tidak segera nunggunya di neraka itu paling nggak nyaman itu. Ya kan? Nah maka kita perlu beramal soleh untuk mendapat nilai tinggi. Jadi nilai tinggi ini berguna
setelah orang itu ditentukan masuk surga. Makanya kalau bapak-bapak dengar, penyebab orang masuk surga itu anugerah Allah. Sebab angka sebegitu banyak pun, faja'alnahu haba'an mansura. Kami bisa hamburkan seperti debu bertebangan. Kan begitu kan? Tidak ada guna. Jadi angka-angka yang kita sudah dapati, itu akan berarti kalau diterima. Ya kan? Kan kita berkeyakinan tidak semua amal diterima. Nilainya banyak. Maka itu yang disindir oleh Rasulullah namanya muflis. Orang yang bangkrut. Tahukah kalian orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, orang bangkrut menurut kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar. Rasulullah menjawab, bukan. Orang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat dengan bergunung-gunung pahala, tapi yang nuntut banyak. Jadi akhirnya habis. Di luar ekspektasi kita. Si A, si B yang tadinya baik-baik, kok ternyata di akhirat nuntut. Waduh, udah dikurangin lagi, dikurangin sampai habis. Sampai min. Nah itu. Nah kita kembali sini. Kalau menurut hadis ini, Anda ibadah pada Allah, jangan pernah menserikatkannya, tegakkan sholat, berikan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji baitullah, tuh lurus-lurus saja, pasti masuk surga itu. Jangan katakan tidak pasti, Pak. Kalau kita tidak pasti mengatakannya, kita akan terjebak dalam filsafat. Ya, jawaban tidak pasti itu menguntungkan orang Kristen. Jangan. Wong mereka sekedar percaya Yesus juru selamat masuk surga. Untuk apa? Supaya jamaahnya banyak. Artinya begini, kalau Anda sudah bekerja begitu berat, tidak pasti, ngapain dikerjain, kata dia tuh. Yang pasti-pasti aja sih. Ya gitu kan, seminggu sekali. Nah kita jangan terjebak ke situ. Kan kata orang Islam nggak pasti, kata siapa nggak pasti. Gitu kalau saya melawan orang Nasrani. Kan ngomongnya insya Allah, Anda nggak tahu tentang insya Allah. Sok tahu saya bilang. Orang Islam kalau ditanya, apa besok matahari terbit? Dia tetap jawab insya Allah. Padahal menurut fisik kamu pasti. Sebab boleh jadi matahari terbit, Anda sendiri tiada. Nggak ada umur. Ya kan? Begitu menurut tata krama orang Islam. Orang Islam itu tata krama dengan mengucapkan insya Allah itu bertata krama, bukan nggak pasti, bukan. Tuh. Ya ini, jadi Anda kalau lempeng-lempeng aja, tidak bermasalah, Islamnya benar, pasti masuk surga. Cuma jangan minta segera. Kalau Anda minta segera, artinya juga bersegera dalam taat. Kan Sari'u tuh, kan ada Sari'u. Itu artinya kita diminta untuk ngebalap. Segera cari ampunan Allah supaya Anda masuk surganya segera. Ya, itu. Lalu ala adulluka ala abwabil khair? Maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Selanjutnya Rasulullah mengatakan, as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Nah ini amalan-amalan sunnah nih. Tadi kan sudah disebut wajib, ya. Sudah wajib. Kalau Anda melakukan yang wajib, udah pasti masuk surga. Tapi kalau mau cepat, milih, tempatnya milih. Kalau nggak milih mah ya asal masuk aja. Ya mau ngampar atau mau apa. Tapi kalau Anda milih, kaplingnya mau bagus, berarti rawatib kan. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat, ya, maka akan dibangun satu kapling di surga. Kan begitu kan? Janji-janji Allah. Itu artinya kita ingin fasilitas. Jangan tanya fasilitas kalau Anda tidak banyak beramal soleh. Tapi kalau pengen fasilitas, Anda harus berbuat lebih. Nah, kalau dalam bahasa puasa itu tatawu, wa man tatawwa khairan fahuwa khairul, itu kan ada ruang-ruang untuk menambah. Ya. Shadaqah tudfi'il khati'ah. Sedekah akan menutup kesalahan, memadamkan kesalahan.
kama yudfi'ul ma'an nar, sebagaimana air memadamkan api. Ya, jadi Rasulullah mengatakan sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air bagi api, memadamkan api. Wassalatu rajul min jawfil lail, serta salat seseorang di tengah malam. Tuh, jadi apa saja yang dianjurkan oleh Rasulullah sebagai pintu-pintu kebaikan: puasa, sedekah, salat malam. Tuh. Tatajafa junub ala ukhbiruka bi ra'sil mar. Maukah aku beritahu kalian modal segala modal utama hidup di dunia ini supaya kita bahagia di akhirat, serta tiang, serta puncaknya. Lalu Mu'adz menjawab, benar ya Rasulullah, Ra'sul amri al-Islam, modal dari segala modal adalah Islam. Sebab Islam itu adalah berarti registrasi. Ya, Anda pengen bercita-cita mau S1, S2 atau S3 terserah. Yang penting register dulu. Ya kan? Daftar dulu. Nah, daftar menjadi penduduk surga itu Islam. Tanpa Islam, sebaik apapun jangan coba-coba bermimpi. Nggak mungkin. Jadi kita pengen surga, pengen bidadari, tapi nggak mau Islam. Wah, Islam aja mimpi. Sama dengan orang ingin gelar, tapi nggak pernah daftar. Pinter sekalipun tidak akan dapat ijazah. Tuh, lanjut. Wa umuduhu salah, serta tiangnya salat. Jadi sebuah bangunan, pondasinya itu Islam. Tiangnya salat. Tiangnya. Terus menaranya apa? Menaranya jihad. Jihad. Tapi jihad itu tidak bisa dikehendaki setiap orang, setiap saat. Memang terfikir oleh Anda, mentang-mentang jihad, lalu Anda bisa daftar langsung diterima? Belum tentu. Walaupun negara memanggil, ya. Contohnya Pak Mul daftar, waduh Pak, Bapak mah ketuaan. Nggak bisa. Terus, bisa, pakai senjata? Nggak bisa Pak, biasanya saya paling golok, motong kurban. Wah, nggak bisa Pak. Nggak terlatih, nggak bisa. Nah, nggak setiap orang pengen jihad itu diluluskan. Ya, seperti kemarin tafsir mukhalafun kan, orang yang ditinggal. Nggak semua orang yang daftar tuh bisa. Terus tidak bisa dilakukan setiap saat. Apalagi sekarang pekerjaan ini sudah berbagi untuk yang punya senjata, angkatan bersenjata, angkatan baru boleh, sipil mah belum boleh. Kecuali negara memanggil. Tuh, kan kita sudah enak tuh. Ya, udah berarti nggak usah pegang senjata lagi. Kan nyaman sudah. Ya sudah dikejar aja yang lain-lain. Apakah dapat pahala nggak? Ya dapat, wong kita niatnya kalau negara memanggil kita datang. Kan ini kesempatannya nggak ada. Contohnya Khalid bin Walid. Apa ada di dalam hatinya untuk tidak berjihad? Tetap ada. Tapi beliau meninggalnya mati biasa. Sakit. Beliau mengantar begitu banyak sahabat untuk syahid. Tapi beliau sendiri sakit. Maksudnya tidak lagi perang. Maka ketika dimandikan, hampir sekujur tubuhnya, tidak sampai sekilan dari tubuhnya, pasti ada luka. Luka bacok. Bekasnya tuh. Ya biasanya orang kalau bekas luka, banyak luka terus sembuh kan orang takut tuh. Ada yang matanya hilang, sekarang jadi preman. Ketakut. Kayaknya nyawanya rangkep ini. Ya kan? Nah itu. Terus setelah itu yang puncak itu jihad. Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, maukah aku beritahu cara menguasai semua itu? Cara menguasai gimana? Qultu bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Fa akhadha bilisani kuf alaika hadza. Lalu Rasulullah memberi petunjuk, jagalah ini dengan menunjuk mulut. Maukah aku tunjukkan cara menguasainya? Jagalah ini. Ya, menunjuk mulut. Lalu Mu'adz bertanya lagi, qultu ya Rasulullah,
ya Rasulullah, inna la mu'akhadzun bima natakallamu bi. Apa kalau ngomong itu bisa mendatangkan musibah ya Rasulullah? Gara-gara ngomong. Lalu Rasul menjawab, sakilat ka ummuk, semoga ibumu tidak menderita. Wahal yakubun nas finnar ala wujuhihim. Bukankah ada orang yang dimasukkan, dijerumuskan ke neraka dengan wajahnya? Jadi wajahnya nungkem, ditungkepaken. Illa hasaidu alsinatim, gara-gara salah ngomong. Berapa banyak orang yang dijerumuskan ke neraka, ditungkepaken, ya, kepalanya di bawah, gara-gara salah ngomong. Tuh, ya, kata Rasulullah. Jadi Mu'adz ini bertanya, apa ada orang salah ngomong akibatnya fatal? Ada, yaitu gara-gara salah ngomong bisa masuk neraka. Apa kesimpulan dari hadis ini? Ya, katanya di sini ada 8. Pertama, fadlu Mu'adz bin Jabal. Hadis ini menyampaikan keutamaan sahabat Mu'adz. Ya, Mu'adz bin Jabal ini pernah diutus oleh Rasulullah menjadi gubernur di Yaman. Ya, sebelum beliau berangkat, dilatih dulu. Ada tanya jawab. Dengan apa kamu memutuskan? Nanti kalau kamu sudah tiba di sana, kalau ada perkara, gimana cara mutusinya? Ya, saya memutuskan dengan kitabullah. Kalau di dalam kitabullah tidak ada, saya cari di sunnah Rasulullah. Kalau di sana tidak ada, ajtahidu ra'i, saya akan istihad. Pokoknya saya tidak berhenti untuk mencari. Nah, lalu Rasulullah menepuk bahu beliau dengan bangga, silahkan berangkat. Pesan lagi dari Rasulullah, nanti kalau sudah tiba di sana, ajaklah masyarakat untuk bersyahadat. Ya, mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah itu, wajibkan mereka sholat 5 waktu, zakat, tapi awas, jangan ngincer hartanya. Ittaqi, ya, karaima amwalihim. Jauhilah harta mereka. Jangan memeras. Tuh, ya. Jadi diwanti-wanti jangan memeras. Itulah wasiat-wasiat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Yang kedua, min wajibat mat'u as-su'al bima yanfa'u. Salah satu mat'u, tugas mat'u, audien, ya, adalah menanyakan yang kita tidak tahu. Yang tidak tahu, sebaiknya kita tanyakan. Sebab bertanya itu modal yang paling murah. Nggak usah nyari literatur. Nggak tahu nanya, itu paling cepat. Tapi kadang-kadang diberi session pertanyaan pada nggak nanya. Murid-murid tuh ada waktu tersisa, masih ada 10 atau 20 menit lagi, silakan yang mau nanya, pada diam aja. Kenapa? Karena mereka nanya aja nggak bisa. Kok nanya nggak bisa? Menyusun pertanyaannya aja nggak bisa. Karena yang diajarkan ini nggak pernah diajarkan sebelumnya. Jadi mereka kan dari SMP masuk ke aliyah, mendapat pelajaran yang dulu tidak pernah terbaca sekali, sedikit pun. Nggak ngerti. Tapi dipaksakan dapat pelajaran itu, yang ngajar saya, ya udah. Jadi kayak nyeritain orang, udah aja, seremonial udah kamu denger aja. Jadi mereka nanya yang lain. Di luar materi, ya udah nggak apa-apa, nanya yang lain aja. Apa yang kamu perlu tanyakan? Tuh, yang kedua. Yang ketiga, min Muhammadid da'iyah al-bayan wa tafsil lil umur azimah. Yang ketiga adalah tugas dari dai, ya, seorang dai menjelaskan hal-hal yang penting. Ya, yang urgent dijelaskan. Yang keempat, min ahdafi da'wat ta'bidun nas lillahi ta'ala wal muhafadzati ala arkan Islam. Salah satu tujuan dari dakwah adalah mengajak manusia untuk ibadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Tanggung ya.
السميع العليم. Ini ada 8. Yang kelima, min asbabi dakwah at-tashfiq. Salah satu supaya orang rindu pada dakwah adalah tashfiq. Tashfiq itu mengkondisikan supaya orang senang. Ya, ini tidak gampang ya. Karena audien itu kan berbeda-beda. Ada yang senang guyon. Ya, seperti yang diundang kemarin Kiai Jangkrik. Itu kan kenapa dinamai jangkrik, karena lompat sana lompat sini. Sayang kalau nggak dikasih panggung, itu kan? Maksudnya kalau saya mah ustadz majelis, kalau dia ustadz panggung. Jadi kalau orang biasa dikasih panggung, dikasih majelis nggak bisa. Begitu juga saya majelis kasih panggung suruh, nggak bisa. Punya keahlian masing-masing. Tapi kalau ada yang dua-duanya bisa, ini yang top markotop. Ya, kodon itu dimiliki oleh presiden pertama kita, Pak Soekarno. Pak Karno, Pak. Kalau Pak Harto nggak bisa terlalu banyak baca, tidak bisa terlalu banyak nulis. Kalau Pak Habibie pidatonya berapi-api, nulisnya kurang. Kalau Buya Hamka banyak nulis, kurang pidato. Jadi beda-beda keahlian orang. Kalau Pak Karno, ya nulis, yang ngomong. Ya. Siapa yang Inggris kita ligis, Amerika kita setrika. Menggairahkan rakyat. Sangat berapi-api. Kalau Pak Harto kan tenang bawaannya, pakai teks. Kalau Pak Habibie menggebu-gebu, ya kan, nulisnya kurang, tapi pengetahuannya tinggi. Agus Dur. Begitu aja repot. Menganggap enteng semua masalah. Jadi akhirnya juga dia dientengin sama orang. Terus yang keenam, min maudhu'i dakwah fadlu shaum wa shadaqah wa salatul lail. Salah satu yang penting kita sampaikan, ya, pentingnya ibadah puasa, sedekah dan sholat malam. 3 hal ini penting. Lebih dari yang biasa ya, makanya bukan puasa wajib. Ya, puasa, sedekah, kalau sedekah wajib kan zakat. Ini di luar semua. Salat malam, tuh, 3 hal ini penting. Yang ketujuh, bayanu khuturatul lisan wal amr bihifdhi. Pentingnya menjelaskan bahaya lisan. Jadi kalau kita ingin supaya kita mengurangi kesalahan, hati-hatilah memberikan pernyataan. Yang terakhir, at-targhib wa tarhib. Jadi dakwah ini ada yang menggembirakan, ada yang menakutkan. Kita harus seimbang. Jangan isinya menakutkan semua, jangan menggembirakan semua. Harus balancing. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah, akhir dari kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan pahala kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan senantiasa kita berdoa untuk anak-anak kita. Semoga Allah mudahkan hidup mereka, Allah berkahi, serta Allah takdirkan mereka menjadinya hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.